Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Nurul Ilmi STIK Alam Diklat Polri. Marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang banyak kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat tercurah salam ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul bahwa kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu bersifat zahir, nikmat yang bersifat jasmani seperti kesehatan, rezeki, keluarga, pekerjaan, atau kan nikmat yang bersifat batiniah? Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang bersifat batiniah, ruhaniyah adalah Allah menciptakan waktu-waktu yang sangat istimewa. Ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang harian Allah memilih sepertiga malam. Barang siapa yang bertahajud, Allah akan meningkatkan derajatnya. Mingguan ada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat, salatan sekali solawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu. Setiap kali solawat yang kita ucapkan, Allah akan bersolawat kepada orang itu Ashron, 10 solawat. Solawat itu doa. Kalau kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, kita mendoakan kanjeng Nabi. Tapi kalau Allah yang bersolawat kepada kita, itu artinya apa? Karena maha penerima doa adalah Allah. Tapi kalau yang penerima doa ini adalah yang mendoakan, maka maksudnya adalah Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Inilah yang bersifat mingguan. Ada nikmat yang bersifat bulanan. Barang siapa yang hendak mendapatkan nilai puasa sepanjang tahun, puasalah di tanggal 13, 14, dan 15. Jadi nikmat Allah, Allah menciptakan waktu-waktu yang mulia. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Inilah Ramadan, Syahrul Mubarak. Allah ciptakan bulan Ramadan 1 tahun sekali di antara bulan-bulan yang lain. Bulan yang sangat membawa keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu berlimpahnya kebaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah maka mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lewat begitu saja. Bagaimana cara untuk bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Setidaknya dengan cara menjaga hati kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga
hati kita dari penyakit-penyakit iri, penyakit dengki, penyakit SMS, ada yang bilang begitu. Apa Bu? Penyakit susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Inilah penyakit yang luar biasa. Penyakit ini tumbuh dan berkembang di dalam jiwa-jiwa kita. Apalagi yang ada potensi-potensi agak songong. Nah, ini sangat tumbuh berkembang pesat ini. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka ini akan tumbuh pesat. Salah seorang imam, Ibnu Hatim, mengatakan bahwa penyakit yang pertama kali timbul di langit dan di bumi adalah penyakit ini, penyakit hati. Iblis dikutuk oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya bukan karena dia tidak beriman kepada Allah, bukan, tapi karena dia sombong, karena dia iri dengan manusia. Dia tidak terima apabila manusia yang notabene-nya lebih junior, kan makhluk-makhluk senior itu kan ada malaikat, ada iblis, manusia itu lebih junior. Tetapi apa kata Allah, manusia inilah nanti yang akan memegang tongkat komando di muka bumi. Maka iblis tidak terima, iri, dengki. Saya lebih baik, saya lebih mulia, saya diciptakan dari api dibanding manusia dari tanah. Itulah kata iblis. Di puncak kesombongannya, di puncak keiriannya, maka iblis dikutuk oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Jadi penyakit yang pertama kali timbul di langit adalah penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hati. Begitu pula yang pertama kali timbul di muka bumi adalah penyakit iri dan dengki. Qabil dan Habil ini bersaudara, kakak adik. Tapi salah satu di antara mereka ada yang harus mati di tangan saudaranya sendiri. Bukan karena apa-apa, tapi karena penyakit iri dan penyakit dengki, penyakit hati. Inilah Ramadan, berupaya kita sekuat tenaga untuk diajarkan. Target Ramadan adalah takwa. Kompetensi lulusan dari diklat Ramadan adalah at-taqwa. Dengan kurikulum yang sudah Allah tentukan, yaitu kurikulum wajib ibadah Ramadan, ibadah puasa. Dan kurikulum pendukungnya banyak. Ada bersedekah, ada bertadarus, ada yang akan kita laksanakan salat tarawih. Semua ini adalah kurikulum pendukung. Tapi kurikulum utamanya adalah ibadah puasa. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga. Biasanya penyakit hati ini diawali dari mudah buruk sangka. Dan kalau sudah buruk sangka tidak selesai di situ. Biasanya akan berlanjut kepada mencari-cari informasi, mencari-cari kesalahan. Dan yang terakhir dia akan menggunjingkan. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah olehmu dari kebanyakan buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian dari dhon, sebagian dari buruk sangka, ismun adalah dosa. Ini Allah katakan bahwa kita tidak boleh buruk sangka. Wala tajassasu. Nah, biasanya kalau udah orang buruk sangka tidak selesai di situ. Maka Allah katakan, dan janganlah kamu semua mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassus. Tajassus mencari-cari kesalahan orang. Kalau udah buruk sangka, dia bisa mencari kemana-mana. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bangun rumah? Kenapa ganti HP? Kenapa beli mobil? Dia cari-cari. Tajassus. Tentu bukan dalam konteks pro justisia.
Kalau sudah dapat, biasanya tidak cukup selesai di situ, tetapi akan digunjingkan. Dia akan bicarakan di belakangnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, ini tidak boleh menggunjing. Menggunjing itu membicarakan di belakangnya. Kalau di depannya klarifikasi namanya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Jadi orang yang menggunjing itu Allah ibaratkan orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang mati. Kenapa orang menggunjing diibaratkan oleh Allah memakan saudaranya yang mati? Karena orang yang digunjing ini tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti mayit, dia tidak bisa membela diri. Yang dilakukan merah dibicarakan kuning, yang dilakukan hijau dibicarakan hitam. Dia tidak bisa mengklarifikasi. Maka dia seperti mayit. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, tentu kamu merasa jijik kepadanya. Gaya bahasanya oratoris, gaya bahasa yang tidak perlu jawaban. Pasti setiap kita jijik, tidak tega, tidak sampai hati memakan daging saudara kita sendiri, apalagi sesama manusia, apalagi sudah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah Ramadan, mari kita jaga hati kita, kita turunkan tensi kita. Harapannya dengan begitu kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan. Masih panjang, masih jauh. Jangan sampai tersia-sia Ramadan yang kita hadapi sebulan. Jangan sampai di akhir Ramadan kita tidak lulus. Karena udah di-warning oleh Kanjeng Nabi. Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju' wal 'atash, kata Nabi. Tidak semua orang yang berpuasa ini lulus, tidak. Sudah melaksanakan kurikulum wajib, kuliah wajib sudah diambil, yang sunnah-sunnah, yang pendukung-pendukung sudah diambil. Allah juga memberikan metode yang luar biasa supaya kita hambanya semangat untuk melaksanakan. Apa metodenya? Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan ampunan. Supaya apa? Supaya kita semangat. Tapi akhirnya juga banyak yang tidak lulus. Sekali lagi, marah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, insya Allah dapat menghantarkan kita semua menuju Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.